Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuka Office secara online? Nah, Microsoft Office atau sebelumnya adalah Office 365 yang sekarang sudah berubah menjadi nama Microsoft 365. Nah, itu adalah berisi berbagai aplikasi Office seperti Excel, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika kita mendownload program tersebut adalah akan berbayar ya. Nah, jadi bagaimana supaya free? Nah, kita bisa membukanya lewat online. Silakan kawan-kawan buka Google Chrome ataupun browser kesukaan kalian, terserah. Mau pakai Microsoft Edge ataupun Chrome. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome saja. Nah, kemudian ketik office.com. Nah, ini adalah tampilan pertama office.com. Nah, di sini saya sudah login. Biasanya untuk kawan-kawan yang belum login, silakan login terlebih dahulu. Dan buat kawan-kawan yang belum daftar, silakan daftar terlebih dahulu. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke beranda. Di sini ada tampilan seperti ini ya. Ini adalah pengeditan saya yang sudah lalu. Nah, kemudian ada buat. Nah, buat ini kita bisa membuat berbagai macam tipe seperti dokumen Word, presentasi PowerPoint, buku kerja Excel, formulir atau form, kuis. Nah, kuis itu seperti tanya jawab ya, daftar, halaman. Nah, kita pilih yang mana yang kita inginkan. Di sini saya buka aja Word contohnya ya. Nah, jadi sekarang Office itu sudah berganti nama menjadi Microsoft 365. Sebelum ini ada Office 365 dan sebelumnya lagi dipecah ke berbagai aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint. Itu satu aplikasi tersendiri. Nah, kalau sekarang itu digabung. Nah, jadi nanti tinggal di dalamnya kita buka sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya sudah membuka Word. Oke, tampilannya agak sederhana ya, tidak serumit seperti Word yang biasa kita gunakan di Word 2019 ataupun di Word 2016 dan juga yang lainnya. Nah, di situs online ini tampilannya sangat sederhana sekali. Di sini hanya ada beberapa menu seperti file. Nah, pada menu file ada beranda baru, buka dokumen yang sudah dibuat, ada info, simpan sebagai atau save as, ada print atau cetak, ada bagikan, dan juga ada tentang. Nah, kita kembali. Kemudian pada menu-menu, nah di sini ada beranda atau home. Kita lihat seperti biasa, ini tombol undo, ini tombol clipboard, ini tombol pewarna format, kemudian ada jenis font, kemudian ada ukuran, kemudian untuk menambah ukuran font, untuk mengecilkan ukuran font, tombol bold, italic, dan underline. Kemudian ada warna, kemudian ada warna font. Nah, ini warna sorot ya. Kemudian ada apa ini, bersihkan pemformatan. Kemudian ada opsi font lainnya, ada coretan, subscript, superscript, ubah kapitalisasi huruf. Nah, ada di sini ya. Kemudian di sini ada bullet ya, poin ya, pustaka poin seperti yang sudah kita kuasai di Microsoft Word versi offline. Kemudian di sini ada penomoran. Nah, ada berbagai macam penomoran. Kemudian ini adalah kurang identasi. Kemudian ini tambah identasi, kurangi indentasi maksud saya, dan ini adalah tambah indentasi. Dan kemudian ada perataan teks, yaitu rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan juga justify atau rata kanan kiri. Nah, kemudian di sini ada gaya ya, seperti yang sudah sering kita lihat di Microsoft Word versi lama. Kemudian ada find,
Nah, untuk menemukan kata atau apa ya, tinggal kita ketik nanti di sini ada temukan dan juga ada ganti atau replace. Kemudian di sini ada pin pendiktean. Nah, dikte. Jadi kita tidak perlu mengetik capek-capek menggunakan tangan dan kita bisa menggunakan suara untuk mengetik. Nah, kemudian di sini ada opsi lainnya. Di sini ada spasi. Seperti biasa, spasi itu jarak antara atas dan bawah. Kemudian ada indentasi khusus. Kemudian ada arah teks kiri ke kanan, ada arah teks kanan ke kiri seperti untuk mengetik Arab. Ada tampilkan atau sembunyikan, ada opsi paragraf. Nah, kemudian masuk ke menu insert atau sisipkan. Nah, di sini ada pemisah halaman, ada tabel, ada gambar. Nah, kemudian ini gambar itu maksudnya kita draw ya. Kita coret-coret sendiri. Kita buat gambar ya. Nah, kemudian ada tautan atau link, sisipkan tautan, ada komentar, ada header and footer, ada nomor halaman, persamaan ini untuk penggunaan matematika, ada simbol, dan sekarang ada juga emoji. Nah, jadi kita bisa menambahkan emoji. Oke, nah kemudian kita masuk ke tata letak. Nah, di tata letak ada margin, back layout ini ya, margin, ada orientasi, landscape dan potret. Kemudian ada ukuran kertas. Nah, kalau tidak ada, misalnya kita ingin menggunakan F4, tinggal tambahkan ukuran halaman custom. Kemudian kita masukkan di sini ukuran F4 itu berapa. Nah, 21,5 kali 33 misalkan. Nah, kemudian ada juga indent kiri, ada apa ini namanya, jarak ya, indent kanan ini jaraknya, kemudian spasi sebelum, spasi sesudah. Nah, kemudian ada opsi lainnya lagi, opsi paragraf. Kemudian untuk menu referensi, di sini ada daftar isi, sisipkan catatan kaki dan sisipkan catatan akhir. Ada peninjauan, ejaan dan tata bahasa, jumlah kata, periksa aksesibilitas, kemudian ada terjemahkan, komentar, dan lain sebagainya. Kemudian ada tampilan, menu tampilan baca, nah tampilan pembaca imersif. Coba kita kembali dulu. Pembaca imersif ini adalah untuk menampilkan supaya kita saat membaca ini lebih enak. Oke, kita kembali. Mana tombol kembalinya ya? Nah, kita sudah kembali. Kemudian ada bantuan. Nah, di sini ada bantuan. Nah, ini untuk Word. Nah, dan sekarang untuk Excel kita coba ya. Kita kembali di sini. Kita coba buka Excel. Nah, Nah, di sini ada beberapa template juga ya. Kita buka buku kerja kosong baru atau new document. Jadi sekarang Microsoft itu menyatukan semua program-program seperti Word, Excel, PowerPoint menjadi satu wadah yang sekarang disebut dengan Microsoft 365 atau Microsoft 365. Nah, entahlah apa ya versi penyebutan bahasa Inggrisnya itu apa.
Yang jelas saya membacanya itu Microsoft 365. Nah, ini dia tampilan Excelnya. Jadi kawan-kawan bisa mengerjakan ini secara gratis di situs office.com. Nah, tapi kawan-kawan juga bisa mendownload Microsoft 365 di komputer, tapi itu akan berbayar. Nah, sama seperti Word ya, hampir sama seperti Excel yang kita sering lihat juga pada Excel biasa. Nah, ini dia, silakan dilihat-lihat sendiri, hampir sama saja ya. Sekarang kita coba buka yang PowerPoint. Ini kita close dulu, kita buka PowerPoint. Oke. Nah, sama saja ya seperti PowerPoint pada umumnya, seperti yang sering kita gunakan ketika masih PowerPoint 2019, 2016, bahkan hingga sampai ke 2007. Apa mungkin masih ada kawan-kawan yang menggunakan Office versi 2007? Nah, ini dia. Jadi Microsoft itu sekarang sedang bersaing dengan Google ya, karena Google juga punya Google Docs, Google Sheet, dan juga Google Slide. Nah, seperti ini tampilannya untuk PowerPoint. Nah, pada sama seperti PowerPoint seperti yang sering kita lihat sebelumnya ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin mendownload Microsoft 365 ini? Nah, di sini lihat ya, aplikasi Office menjadi aplikasi Microsoft 365 baru. Rumah Anda untuk menemukan, membuat, dan berbagi konten ide Anda. Nah, tambahkan pintasan ke office.com pada desktop Anda. Ini bisa kita tambahkan pintasan atau bookmark di browser kita. Nah, kalau ingin install aplikasinya, klik install aplikasinya. Nah, jadi masuk ke menu beranda dulu, kemudian install aplikasi. Nah, kemudian beli, itu berbayar, beli paket premium. Nah, ini sama saja, beli Microsoft 365. Nah, harganya adalah kalau untuk personal itu sebesar 95.999 per bulan ya, anggaplah 96.000 ya. Nah, belum disertai pajak biasanya ya. Kemudian untuk keluarga 129.000 per bulan. Nah, ini aplikasi yang didapat dan fitur-fiturnya. Kalau yang ini fiturnya hanya untuk satu orang atau satu komputer. Kemudian ini untuk 1 hingga 6 orang. Nah, kemudian ada 1 TB penyimpanan cloud. Nah, jadi cloudnya Microsoft ya. Nah, ini hingga 6 TB penyimpanan cloud. Word, Excel, PowerPoint dengan akses offline dan fitur premium. Jadi ketika sudah mendownload dan membeli, kita sudah bisa membuka Word, Excel, PowerPoint dengan akses offline dan fitur premium. Jadi tidak perlu internet lagi. Kemudian ada perlindungan data dan perangkat Microsoft Defender untuk PC, Mac, iOS, dan Android. Jadi bisa digunakan untuk PC, Mac, iOS, dan Android. Jadi jika kawan-kawan menggunakan satu email yang sama, di PC bisa dibuka dan di Android juga bisa dibuka. Di Mac juga bisa, di iOS juga bisa. Jadi daftarnya itu hanya 1 kali, tinggal masuk ke emailnya. Nah, kemudian ada tambahan untuk menu keluarga family. Fitur premium family safety di aplikasi seluler terpisah. Tidak hanya gratis, tetapi juga tidak terbatas. Nah, jadi ini untuk resminya ya, karena sekarang itu kan banyak sekali yang crack ataupun bajakan ya. Sebenarnya bisa kawan-kawan gunakan juga, cuma saya khawatir itu kadang kalau yang namanya crack atau bajakan itu bisa mencuri data-data penting kita jika pembuatnya itu tidak bertanggung jawab atau memang sengaja membuat untuk berbuat kejahatan cyber. Nah, jadi lebih baik kalau tidak ingin ambil resiko, kawan-kawan beli versi resminya. Kalau yang ingin bajakan ya silakan tanggung sendiri. Kalau aman ya aman, kalau tidak aman ya itu resiko kita sendiri. Oke? Nah, itulah tadi cara untuk membuka Office ataupun Microsoft 365 secara online.
Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa tonton video setelah layar akhir berikut ini karena akan ada banyak video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.